sleting tenda bang. Pas dia buka bang, dia balik lagi. Kenapa tuh? Dia lari takut. Dia nggak ngomong. Kenapa? Nggak bang, gue nggak kencing bang. Gue takut. Si Upi itu ngambil air, diambil terus dikepretin, hilang bang. Udah dikepretin hilang, si Dewi bangun teriak-teriak kesakitan. Panas bang, panas. Ambil megangin ininya nih bang, udah megangin kemaluannya gitu. Gue jalan, pas gue mau ngambil bang, itu tangan megang, ada tangan, begini. Gue langsung tutup mata. Ya Allah ini apa? Gue bilang. Dan pas gue balik bang ke arah si Dewi, itu anak kecil lagi megangin apa sih? Maaf bang ya, megangin ininya, megangin ini si Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari kota Sukabumi. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Gede via Salam Bintana. Nah, mungkin buat pendaki yang sering naik ke Gunung Gede pasti tahu nih, jalur via Salam Bintana itu jalur yang cukup sepi, kayak hati lu. Sorry. Nah, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo. Aduh, siapa namanya bang? Samsul. Bang Samsul ya. Thank you nih bang Samsul ya, udah mau datang lagi nih ke tempat kita nih. Jadi sebelumnya bang Samsul ini udah pernah datang ya, dan lagi cerita tentang pengalamannya waktu mencari batu akik tuh. Gokil. Dan kali ini bang Samsul mau cerita lagi nih. Oke sob, sebelum lanjut ceritanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Langsung saja nih kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Samsul. Halo bang. Gimana nih Bang, cerita pengalaman horor lu nih Bang waktu naik Gunung Gede waktu itu tuh? Jadi itu kejadiannya sekitar tahun 2015. Iya. Kalau nggak salah sih bulan Maret deh kalau nggak salah. Cuman nggak tahu tanggalnya tanggal berapa, gue lupa. Jadi gua tuh rencana tuh pengen banget naik gunung, tapi belum ada planning nih mau ke gunung mana gitu kan. Iya. Gue nyamperin saudara gua nih. Nah pas gue nyamperin ke saudara gue, ternyata saudara gue sibuk sama kerjaannya. Kata dia nanti aja kalau misalkan mau naik gunung, tunggu kerjaan gue selesai dulu, kata dia kan gitu. Oh ya udah deh. Nah dari beberapa hari itu setelah gue minta naik gunung sama saudara gue itu, sekitar hari Minggu dia datang ke kosan gue bang. Iya. Datang secara dadakan lah gitu datangnya. Pas udah datang, yuk naik. Hah, naik. Gue bilang mau naik kemana? Katanya mau naik kemana aja. Ya udah pokoknya ikut aja kata dia kan. Ya udah mau berangkat kapan? Ya sekarang kata dia. Buset, gue bilang kok dadakan banget, mana besok gue kerja kan. Tapi ya posisinya itu gue lagi pengen banget naik gunung. Jadinya oh ya udah deh. Nah dari situ akhirnya kita belanja dah logistik. Pokoknya semua belanja. Udah selesai belanja, packing. Sebenarnya gue sempat kaget karena belanjaannya ini banyak bang. Iya. Dan gue juga nggak tahu nih mau naik ke gunung mana sama siapa aja, belum dikasih tahu kan gitu. Pas udah belanja sambil packing gue baru nanya, emang mau ke gunung mana? Ke Gunung Gede kata dia. Oh kok bawaannya banyak banget sih, kata dia. Udah di sono kita nanti 3 malam 4 hari kata dia kan. Oh, tapi jalurnya 3 malam ya. Jadi kalau naik gunung tuh gue emang sengaja santai bang, jadi nggak yang diburu-buru. Cuman kata gue emang mau jalur mana? Lu belum pernah jalur Salabintana kan? Ya udah kita jalur Salabintana aja biar lebih greget kata dia kan. Wih, mantap. Gue bilang pas gue denger jalur Salabintana, gue bilang yakin berdua, udah yakin kata dia kan. Nah dan yakinnya itu emang karena saudara gue ini emang udah beberapa kali lewat jalur Salabintana, jadi dia yakin lah kan. Dia juga pernah solo juga kan lewat jalur situ gitu. Nah, gue tanya berapa orang? Ya udah kita berdua aja, mau berapa banyak sih kata dia. Kan kita naik santai. Kalau bawa orang takutnya ngeluh atau gimana, ke sono jalurnya capek. Singkat cerita, gue sekitar jam 6 itu berangkat jalan. Hari Minggu itu juga langsung jalan tuh. Berdua doang? Berdua doang, naik motor ke Salabintana. Nah di perjalanan tuh nggak ada hal apa-apa lah, sampai gitu kan emang santai juga. Sampai jalur Salabintana itu sekitar jam 1. Nah udah sampai Salabintana, kita ngobrol-ngobrol. Di situ sepi bang, nggak ada siapa-siapa, cuman gua doang gitu, nggak ada pendaki lain karena kan emang posisinya Minggu, mungkin ya
udah nggak ada yang mendaki kan kalau misalkan jalur weekday kayak gitu. Nggak tahu kenapa jam 6 berisik bang. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi tuh berisik. Nah, gua nggak tidur di nggak tidur di pos, tapi gue bikin tenda aja gitu, tidur di tenda. Itu berisik banget. Pas gua keluar, oh ternyata udah rame Pendaki. Udah rame pendaki. Itu jumlahnya sekitar belasan lah, gua nggak tahu pasti. Pas gue bangun, aduh gue bilang mau tidur lagi susah, cuman ya mau gimana lagi. Gue bangunin, Pi bangun. Nama saudara gue ini Upi bang. Jadi Pi bangun. Apaan sih? Dia bilang, ayo itu ada orang yang mau naik juga, yuk bareng mereka yuk. Gue bilang biar ramean, biar seru. Udah ngantuk bodo amat, gue masih capek, dia bilang. Nah sedangkan gue nggak bisa tidur nih bang. Ya udah, gue keluar bikin kopi. Nah dari pas bikin kopi itu gue dipanggil sama temennya temennya saudara gue ini. Bang sini, dia bilang. Ngopi di sini aja, ngopi lah gue. Nah pas sudah ngopi gitu, gue iseng nih bang, gue iseng sama saudara gue ngelemparin tanah gitu kan ke tendanya biar bangun. Gue lemparin. Tiba-tiba keluar dia. Nah pas keluar itu dia bercanda sih, emang bercanda istilahnya, sialan lu berdua pada gangguin gue tidur aja. Nah nggak tahu kenapa, mungkin ada yang kesinggung sama omongan saudara gue ini. Tiba-tiba ada salah satu orang nyamperin saudara gue nih bang. Bang sorry ya kita berisik bla 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 gini. Oh nggak apa-apa kok, gue bukan sama lu, kata dia. No, sama teman-teman gue, kata dia bilang gitu. Dia pada berisik gini. Oh ya udah sorry dia bilang gitu kan. Nah akhirnya si Upi bangun juga tuh sekitar jam 6-an tuh bangun. Ya akhirnya kita ngopi dah bertiga, tapi tetap nggak jalan. Nah sedangkan yang rombongan rame-ramean ini mereka jalan. Gua nggak tahu nih yang rombongan ini tuh satu grup atau beda-beda gitu, nggak tahu juga. Gua nanya lagi, Pi jalan jam berapa? Udah ngopi dulu, sarapan dulu, makan dulu. Nah udah kayak gitu, mereka sekitar jam 6 lewat jalan, gue masih ngopi, masih santai gitu kan. Cuman dari gue mau jalan itu, si temennya itu sempat bilang, bang, lu jalan santai ya, nanti awasin aja tuh pendaki yang di depan, dia bilang. Gue nggak tahu, gue belum tahu maksudnya. Cuman saudara gue nih, oh ya udah santai aja, dia bilang. Gue ntar jalan jam 8 jam 9-an lah, dia bilang kan gitu. Gue juga jalan santai, kata dia. Oh ya udah, gue belum punya pikiran apa-apa tuh, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Nah akhirnya sekitar jam 8 gue jalan nih bang. Di awal jalan tuh ya cuaca ngedukung banget, cerah gitu bang ya. Nggak hujan, nggak di trek juga nggak ada kabut gitu kan. Sampai pos 1 aman. Nah cuman pas mau jalan tuh saudara gue sengaja bang, jadi dia ngambil kantong kresek ditaruh di sini. Memang punya kebiasaan kalau naik gunung dia selalu bawa kantong kresek buat mengutin sampah aja gitu kan. Nah sampai pos 1 itu aman, nggak ada apa-apa, cuman jalurnya doang sama banyak pacet doang kan kalau Selah Bintana. Nah sampai pos 2 itu di Cigeber, sempat gua ada anehnya sedikit. Kan kita berangkat tuh sambil mengutin sampah bang ya, sampah-sampah plastik gitu. Ada satu botol tapi itu nggak diambil, kelihatan gua mau ambil tapi nggak boleh bang. Di Cigeber itu pas sambil istirahat tuh mengutin sampah, gue bilang kenapa? Udah nggak usah diambil, biarin aja sampah itu, ntar juga ada yang ngambil, dia bilang. Lah pikiran gue masih ya ada pemulung kesini gitu kan bang. Ya udahlah gue ngikut aja lah, ngikutin senior aja kan gitu kan bang. Ya udah, nah sampai di Cigeber terus gue lanjut jalan lagi. Nah sampai perjalanan sampai mau pos Ciletik itu pos 3 nggak ada masalah. Cuman sebelum mau sampai pos Ciletik itu gua jalan kan emang posisinya capek bang ya, jadi jalan nunduk gini aja biarpun sampai ngobrol nunduk gini. Gua ngerasa kayak ada yang lewat bang di depan lu itu. Iya, jadi kayak papasan sama pendaki gimana sih, lewat aja gitu. Gue baru nggak lah, gue nengok ke belakang. Gue udah sempet nanya ke si Upi, Pi ada yang lewat nggak? Lewat apaan sih? Kan dia bilang, orang dari tadi kita berdua doang. Bener lu nggak ada yang lewat? Iya nggak ada. Nah selang beberapa menit gue ngedenger orang nangis bang. Nangis aja. Nah pas gue denger nangis, Pi ada yang nangis ya? Dia bilang iya deh kayaknya, coba dengerin dulu. Kita berhenti dulu bang, dengerin. Nah nangisnya itu dibarengin kayak suara teriakan juga bang, jadi kayak nangis sama minta tolong gitu kan. Nah pas udah berhenti, ya udah itu bener tuh ada yang nangis, samperin gak? Ya udah samperin aja, jalan aja pokoknya, ntar juga ketemu kali.
Nah pas gue jalan sampai pos Ciletik, ternyata ada 3 orang bang. Siapa itu mereka? Mereka itu pendaki. Iya. Nah sampai pos Ciletik itu sekitar jam 5 gua, jam 5 sore. Gue berangkat dari base camp jam 8-an kurang lebih, sampai Ciletik itu jam 5. Nah Iya. pas gua lihat, jadi posisinya tuh gue sampai tuh 2 orangnya tuh 1, 2. Nah si 1 orang ini tuh ternyata ketutupan tapi lagi jongkok gini. Itu kali nangis, iya deh kayaknya. Gue samperin dah. Ternyata yang 1 cowok, 2 cewek bang. Nah si yang nangisnya itu ternyata 1, dan posisinya itu gue kaget karena posisinya diikat. Oh. Diikat pakai baju gitu kan. Ditanya sama saudara gue, ini kenapa, ini kenapa? Ini bang, temen gue kesurupan bang. Lah kok bisa, kenapa kesurupan? Lu bukannya tadi yang naik jam 6 ya? Katanya. Iya bang. Nah itu belum sempat nanya apa-apa. Terus ini gimana? Iya bang, tolongin bang, kalau bisa ini teman saya kesurupan bang. Gimana ya? Nah yang si cewek 1 ini mungkin nangis karena ketakutan kali bang ya. Ya udah dah, karena memang saudara gue agak ngerti dan paham gitu bang. Jadi ditolongin lah. Itu belum nanya apa-apa. Jadi ditolongin, dan beberapa nggak lama gitu, alhamdulillah sembuh, sehat, cuman lemas doang kan gitu. Nah baru di situ saudara gue nanya, emang ini kenapa? Jadi ternyata mereka bertiga ini tuh rombongannya 8 orang bang. 8 orang. Nah dari 8 orang ini seniornya ada 3. Nah sedangkan yang 3 ini semua pemula semua bang. Nah jadi pas udah sampai Cigeber, mereka bertiga ini jalan tuh lambat-lambat, jadi kayak capek lah. Memang kan jalurnya memang capek banget bang ya, Sela Bintana tuh. Mereka tuh udah sempet berhenti, sebenarnya memang ditungguin, tapi nggak tahu mungkin karena kesel atau gimana, kata dia tiba-tiba rombongan depan udah pergi. Oh. Ditinggalin kata dia. Ditinggalin. Karena mereka bertiga nih frustasi, katanya tuh mereka pengen pulang. Kesel juga kan ditinggalin. Gue dalam hati gue juga ya kesel sih bang, itu sampai ditinggalin. Nah si 3 ini pengen pulang bang, cuman pas mau jalan balik lagi turun, tiba-tiba ada anak kecil lewat kata dia. Iya anak kecil kata dia. Dia pikir itu anak kecil biasa, ternyata pas dilihat itu emang anak kecil tapi pucet. Nah dari situ mereka udah mulai, aduh masa ya ada anak kecil kesini sih gitu kan. Nah pas mau istilahnya mau cuek lah bang gitu, pas mau ngelewatin itu anak kecil, tiba-tiba datang dari samping katanya. Itu kuntilanak bang. Kuntilanak kata dia. Dan kuntilanaknya itu bang, jadi kalau posisi kepalanya tuh begini bang, ini kayak mau copot, kalau kita jentulin kata dia itu bakalan ngeglinding katanya. Dari situ mereka kan ya parno lah, ketakutan gitu. Akhirnya mereka mutusin nggak jadi turun. Jadi ya udah jalan aja ke depan karena takut gitu. Udah jalan aja ke depan, jalan aja sampai lari-lari kan, ngos-ngosan kecapean gitu. Nah pas udah kayak diceritain kayak gitu, nggak tahu kenapa belum sampai pos Ciletik ini, kata dia si salah satu temennya ini namanya Dewi yang kesurupan ini bang. Nah dia bilang dia udah mulai capek, ngeluh, duduk, tiba-tiba duduk begini, terus tiba-tiba nangis, teriak-teriak nggak jelas. Ya udah kayak gitu kan mikirnya, ya udah ini kesurupan, sampai mau kabur katanya bang, mau lari-lari kemana-mana. Akhirnya ditangkap lah sama si cowok ini gitu kan, jadi diikat, ya udah digusur gitu, diseret baju juga pada kotor juga bang. Nah dari situ gue belum sempet nanya, cuman si Upi ini kayak paham gitu. Ya udah gini aja deh, kita bikin tenda di sini, lu semua pada stay di sini aja dulu, ntar masalah itu kita omongin abis makan aja kan gitu. Nah pas udah ini kita ngedirin tenda nih, pas udah ngedirin tenda ternyata si cewek yang kesurupan ini lagi dapet bang. Oh lagi datang head. Iya lagi datang bulan. lagi datang bulan, karena itu kelihatan darahnya itu darah apa kata dia. Mungkin gue lagi dapet bang. Dari situ gue pikir, wah ini mah udah kacau banget lagi ya. Gue tanya, lu bawa pembalut nggak? Nggak bawa pembalut bang. Oh. Dari situ ya gua yang cowok ya mana tahu kan, nggak ada pembalut, nggak ada apa. Nah sedangkan yang mereka berdua juga mereka nggak bawa bang gitu. Ya udah deh gimana nanti aja. Ya udah akhirnya kita ngedirin tenda. Si saudara gue ini sempat nyaranin, dah gini aja pokoknya, gimana caranya itu darah lu pakai apa kek, pakai kolor kek, pakai apa, pokoknya ini nanti
kalau misalkan ini gimana caranya supaya nggak ngedarah terus kan, dia Iya, bilang. biar darah itu nggak keluar terus. Iya, gitu kan. Nah, udah ngedirin tenda dan ternyata si 3 orang ini nggak ngerti apa-apa bang. Dan kasiannya tuh di tas mereka ternyata cuman ada makanan ringan doang, kayak kompor nggak ada, tenda nggak ada. Jadi itu kalau misalkan mereka nyasar, kayaknya sih udah bisa dievakuasi atau dicari beberapa hari. Cuman kebetulannya katanya ya belum lama, sejam lah kata dia di situ tuh. Nah udah gitu, udah bikin tenda, gue langsung dah ngambil air di Ciletik kan emang ada air ya bang ya, sumber air. Ambil air, sedangkan gue disuruh nyari ranting gitu kan, ambil jalan aja. Nah pas udah ngambil air, tiba-tiba pas udah ngambil air nih bang, mau nanjak lagi, si saudara gue geblek, jatuhnya lebih ke ngejailin sih, kata dia, itu Dewi. Gue nengok bang, itu bang ternyata beneran sosok kuntilanak, palanya sengklek begini. Dan pas gue nengok ke saudara gue, dia udah lari duluan. Gue bilang, anjing, kaki gue udah nggak bisa digerakin tuh. Gue bilang, gimana ya? Ya nggak tahu gimana ya. Akhirnya sekitar 2 menit atau 3 menitan gue bisa lari lagi. Udah gue lari. Pas udah sampai tenda, gue sempat ditanya, lu kenapa bang lari-lari? Nggak apa-apa, gue bilang, gue habis maraton aja. Gue bilang, gue takutnya kan kalau mereka diceritain, mereka takutnya ini lagi kan. Nah akhirnya di situ juga masak-masak nih bang. Nah pas masak-masak, ya 3 bocah ini nggak ada yang ngerti apa-apa, nggak ada yang bisa masak, nggak ada yang bisa nyalain kompor. Yang si cowoknya juga pleng-pleng mau, ya udah deh masak. Nah udah mau memasuki isya, kita bikin api lah, perapian kecil gitu bang. Nah, ya. Jadi di situ barulah gue tanya sama saudara gue tuh, ditanya serius, sebenarnya lu tuh naik tuh rencananya gimana atau pertamanya gimana. Jadi kata mereka bertiga tuh, mereka tuh naik tuh berdelapan. Nah sedangkan yang 3 ini sebenarnya yang ngedanain ini bang. Oh iya, yang ngemodalin timnya itu. Jadi memang orang kaya lah kan gitu kan. Nah sebenarnya mereka udah kesel bang, karena mereka naik itu sebenarnya pengen pakai guide, cuman karena katanya temen gue nih pengalaman, masih temen mereka juga katanya pengalaman bla bla bla, akhirnya mereka percaya dah dan mau naik. Dan mereka naik itu alasannya, lu mau nggak mau harus kasih gua minuman keras bang, alkohol kata dia pas naik tuh. Ya, akhirnya disanggupin kan. Nah pas udah sampai Cigeber, ternyata faktanya itu bocah berlima tuh nggak solid bang, jadi ditinggalin. Nah dari situ saudara gue udah mulai kesel nih. Udah sekarang gini, ditanya lagi sama si 3 orang ini, jadi lu mau kayak gimana, lu mau turun apa mau naik? Dia bilang, gue pengen naik sih bang, karena ini ulang tahun gue juga, katanya gue pengen banget ngerasain puncak, cuman gue nggak tahu kalau jalurnya kayak gini. Oh ya udah deh, kalau bisa besok turun aja gimana, tapi gue pengen naik bang. Udah gini deh bang, lu gue bayar, gue sampai puncak turun selamat, lu gue bayar. Terus temen lu gimana? Udah nanti urusannya gampang dah, polisiin kata dia. Oh ya udah deh, lagi ngobrol kayak gitu bang, si Dewi ketakutan lagi bang. Itu kuntilanak lari bang, hampir mau lari ngejauhin tenda gitu, lari karena ketakutan. Keburu ditarik sama temennya ini, si ceweknya. Nah, yang satu ini panggil aja Putri deh bang. Yang si cowok sebut aja Anton gitu kan, ditarik sama si Putri bajunya. Nah pas ditarik, lu mau kemana? Udah jangan, duduk aja sini udah, kata saudara gue tuh, aman nggak apa-apa. Nah yang anehnya, yang ada sosok anak kecil tapi lagi duduk bang, lagi kayak ngusel sesuatu gitu bang, kayak makan sesuatu gitu. Ada momen dimana dia nengok ke kita semua bang, si anak kecil itu, dan ini penuh darah. Dan gue sempat kesel juga sih sama kelakuannya tuh bang. Jadi si cewek yang haid ini ternyata ngebuang celana dalam pakai kresek, dibuang. Taruh dalam plastik terus dibuang gitu bang. Gue bilang, wah ini gak ada yang aneh. Ditanya lah, lu mana ininya, katanya bekas darahnya. Bekas darah apa bang? Iya maksudnya ini celana dalam lu. Gue buang bang. Lu buang kemana? Ke sana bang, dia bilang. Dari situ kan iya mulai rasa kesel bang, maksudnya kok lu sekalipun itu bukan celana dalam atau sampah biasa, ya kalau bisa jangan dibuang di gunung gitu kan.
Dari situ ya mau marah juga cewek, mana posisi ketakutan kan. Akhirnya udah santai aja, tunggu dia pergi. Nggak tahu Upi baca apa gitu kan, baca sepatu, tiba-tiba kunti itu kabur tuh. Dan gua kebagian disuruh ngambil, lu ambil sono lu. Plastiknya itu? Iya, disuruh ngambil bang. Aduh, gua nggak berani Pi, udah ambil daripada di sini ntar di sini yang kewas, dia bilang. Aduh, gua bilang temenin yuk. Nah, gua minta temenin sama yang satu, bang gua takut bang, dengkul gua udah lemes. Aduh, gua bilang ngelihat cewek-cewek minta temenin juga nggak tega bang gitu kan. Akhirnya mau nggak mau gua mau ngambil nih bang. Gua jalan, pas gua mau ngambil bang, itu tangan megang, ada tangan, prek gini. Ish. Gue langsung tutup mata. Ya Allah ini apa? Gue bilang. Nah, gue nggak berani buka bang. Gue langsung ambil. Udah nggak apa-apa. Gue tuh balik badan. Gue langsung begini nengok aja ke arah si kumpulan ini teman-teman gue ini. Tapi ini berasa ada yang megang, tapi nggak ada. Berasa gitu kan. Aduh, gue bilang ini ada yang nempel nih. Udah gue jalan lagi. Pas udah jalan, Pi, tangan gue yang megang. Pas dipegang itu ternyata pas gue sampai situ ternyata tangan gue merah bang. Merah. Pas udah sampai situ ada yang ngomong balikin. Nah tiba-tiba Upi ngebentak, apa sih yang dibalikin, udah lu pergi sono, dia bilang. Akhirnya nggak tahu diapain gitu kan, akhirnya suara itu hilang bang. Nah dari situ mulailah dinasihatin lah, jangan suka buang sampah, istilah tahu etika, tahu tata krama, biarpun di gunung sepi tapi tetap ada makhluk lain gitu kan. Seringlah diceramain lah kayak gitu kan. Ya dari situ ya mereka juga minta maaf kan gitu. Nah singkat cerita mulailah masuk sekitar jam 10-an lah. 10 malam. Jam 10 malam itu kebetulan emang gua pakai tenda yang kapasitas 4 orang nih bang. Sedangkan kita kan bertiga sama pendaki yang itu, gua berdua, berarti 5 kan. Pi, tidur di mana? Ya gua juga nggak tahu, dia bilang. Masih diusir satu kan nggak mungkin, atau desak-desakan nggak mungkin, itu cewek juga. Ya udah gini deh, kita kan bawa hemok juga kan bang ya. Ya udah gini, lu berempat tidur. Gue biar tidur di hemok dah, kata Upi. Gue yang ngalah nggak apa-apa. Yakin? Iya. Dan dibilang juga sama bergini, udah lu tidur aja di dalam. Yang penting kalau nggak dengar suara apa-apa, jangan panik, diem aja, baca doa aja lah, kata dia kan gitu. Nah mereka bertiga masuk bang. Gue masih ngobrol. Pas gue masih ngobrol gitu ya, santai-santai gitu. Mungkin mereka udah tidur. Sampai hampir mau jam 12, gue mau tidur nih. Pas gue mau masuk tenda, tidur ketiga bocah ini ngacak bang. Tidurnya tuh kayak ya mungkin maklum capek ya, jadi gue nggak kebagian space nih bang. Pas gue mau tidur tuh, aduh gue keluar lagi deh. Pas buka, tutup lagi, duduk lagi. Ngapa lu balik lagi? Pi, nggak kebagian tidur gue. Lah terus gimana? Ya gue ngantuk Pi, gue capek. Akhirnya diputusin lah. Mau dibangunin juga nggak enak, kasihan ya biarpun ngerasa itu tenda kita, cuman kan nggak enak juga bang. Diputusin lah, akhirnya gantian tidur di hemoknya bang. Jadi siapa dulu nih, kata dia yang mau tidur, lu dulu apa gue dulu? Gue dulu tapi gue capek. Itu kan nggak jauh bang, dari tenda ke hemok tuh nggak jauh lah, sekitar beberapa meter. Jadi hemok itu ayunan sob, ayunan yang digantung di pohon-pohon. Nah iya. Oke, lanjut. Jadi pas gua tidur di hemok nggak pakai sleeping bag bang, jadi emang jaket yang proper banget gitulah ya, semua safety lah gitu, nggak dingin bang. Gue pas tidur, gue sengaja pakai cipluk gitu kan bang, gue tutupin muka biar nggak terlalu ini kan. Pas gue mau merem, tiba-tiba ada suara bang. Gimana sih, kayak suara orang ngebisikin tapi nggak ngebisikin, kayak suara napas gitu bang. Aduh, pertama gue diemin, kedua kali lagi. Gue bilang, Pi, udah Pi, gue bilang gue pengen tidur, ngantuk. Kuping nggak ada suara nembalin tuh. Tiba-tiba kuping gue disentil, kenceng banget ini bang. Gue bilang, pas gue buka, pas sangat celingak, kok nggak ada. Si Upi juga nggak ada bang. Saudara gue ini nggak ada, nggak tahu kemana. Padahal belum ada 5 menit lah gue tidur ke hemok itu tuh. Gue bilang, ya Pi. Mungkin dia kencing kali, ya udahlah gue tidur. Gue mikirnya masih si Upi nih bang, saudara gue yang ngejailin. Pas gue tidur, ada ketawa anak kecil. Bang, main yuk. Aduh, bulu punduk gue bang, semua merinding. Aduh, gue bilang, Pi,
gue masih belum berani buka bang, karena feeling gue udah yakin itu pasti bakalan setan gitu bang. Pi kagak nyaut, pi kagak nyaut. Gue buka bang, gue mau nengok ke kiri, itu bocahnya di sini bang, main yuk, ambil ketawa. Itu gue langsung jatuh ke sebelah kanan, itu hampir mau nyenggol pohon bang, jadi kayak mau ngebentur pohon. Aduh, gue langsung lari mau ke tenda, tiba-tiba gue dikagetin lagi dari belakang tenda muncul si Upi. Apa sih berisik banget? Itu gue kagetnya double bang. Astagfirullahaladzim, gue lemes bang, langsung duduk begini. Pi, lu kemana? Itu ada anak kecil apaan sih? Nggak ada, lu lihat deh, itu nggak ada. Pas gue lihat lagi, ternyata beneran nggak ada bang. Nggak ada. Hari gue duduk, gue sebat dah, udah lu tenang, baca doa, makanya dia bilang kan gitu. Lu dari mana? Gue habis kencing, kata dia, sono muter-muter. Gue tadi takut ada apa-apa, takut ada hewan buas, karena kan memang jalur Selabintan ini masih ada monyet, masih takutnya ada ular atau apa kan bang. Jadi ya udah deh, dia tuh sengaja muter-muter dulu. Nah pas ini akhirnya gue tuh bisa tidur jam 2 bang. Itu pun gue masuk tenda akhirnya, jadi gue bodo amat dah sama yang bertiga ini, gue geser-geser. Nah jadi kebenaran si cowok ini dekat pintu tenda, sedangkan yang cewek di sana, jadi ya gue geser-geser aja yang cowoknya. Gue bilang tidur dah, tidur tuh gue akhirnya. Tapi pas gue tidur, gue masih ngedengar suara anak kecil itu. Nah sekarang si Upi yang digangguin bang, bukan gue lagi. Cuman karena Upi ini orang yang nggak pernah takut dan memang paham kayak begituan, dibentak sama dia, berisik lu, jangan sampai gua usir pakai cara kasar, dia bilang. Langsung diem, hilang. Dalam hati gue, ini orang saklek banget ya. Nah udah kayak gitu, singkat cerita, pagi sekitar subuh lah, sholat subuh dulu, kita sholat, diputusin jam 6 buat trekking, buat ngelanjutin kan. Nah pas sudah trekking, ya dari situ sih aman-aman lagi bang, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa. Cuman pas mau sampai Surken tuh sempet papasan sama orang tua. Nanti kalau kamu sempet, tolong balik lagi ke pos Cigeber ya. Itu gue nggak tahu. Ya biasa sih, kayak orang-orang biasa, kayak penduduk biasa. Nanti sempat ngomong ke kita semua, nanti pokoknya balik lagi ya ke pos Cigeber, kata dia. Tolongin, di sana ada yang butuh bantuan, tapi nanti aja, kata dia, jangan sekarang, kata dia. Oh iya, kita semua cuman iya dong. Saudara gue cuman senyum, iya pak, makasih pak ya. Udah berangkat lagi sampai Surya Kencana. Dia putusin tuh, gimana nih Surya Kencana tuh sekitar jam 9 atau jam 10-an lah bang. Nah dari Surya Kencana itu diputusin lah, kita bakalan naik ke puncak bang. Jadi nggak apa-apa, kata dia, yang penting gua udah tahu puncak, rasanya di puncak tuh gimana, kata dia kan. Nah ya udah, di situ di Surya Kencana tuh kita sempat ngopi-ngopi, istirahat gitu kan. Nah naik ke Surya Kencana itu hampir ya jam 11, jam 12 lah, nggak lama juga sih. Nah dari Surya Kencana itu gua berdua tuh cuma ngopi-ngopi doang bang, nggak ada yang foto-foto gitu, nggak ada. Dan emang niatnya juga kalau siang kayak gitu nggak mungkin ke puncak bang, paling ya udahlah ngopi aja kan gitu. Cuman karena bocah bertiga ini ngamanatinnya begitu, ya udah naik. Mereka bertiga foto-foto, kita juga diajak, cuman gue berdua nggak ada yang mau gitu bang. Nah pas sudah sampai puncak tuh ditanya lagi, jadi mau gimana, mau langsung turun apa mau ngecamp lagi, gimana baiknya aja, kata dia bang. Lu capek nggak? Ya capek mah capek bang, cuman ya gimana enaknya aja. Terus nah dari puncak itu kan memang banyak pendaki bang, ada lumayan banyak pendaki. Ya udah dicariin lah sama saudara gue ini yang punya pembalut, ditanyain. Akhirnya dapat tuh bang pembalut ya. Nah pas sudah dapat pembalut, dikasih lah ke cewek. Ya udah ntar lu ganti di pos berikut aja ya kalau kita turun, dia bilang. Iya bang, makasih. Nah sekitar ya pokoknya siang lah, jam 12 atau hampir jam 1 kita turun bang. Jadi di atas itu udah diputusin antara kalau nggak Kandang Badak, Kandang Batu, kita bakalan ngecamp lagi tuh bang, buat 1 malam lagi lah istirahat. Nah kita jalan lagi nih bang, sampai Kandang Badak itu sekitar jam 3-an, jam 3 lewat loh. Nah pas di Kandang Badak itu posisi rame bang, jadi rame banget sih, sekitar ada 8 atau hampir 10 tenda lah di situ. Cuman kondisinya ada 2 tenda yang
yang apa ya, norak lah gue bisa bilang, norak banget. Koar-koar mulu bang. Teriak-teriak kan? Teriak-teriak, ya bercandanya ya ganggu lah, boleh ketawa, cuman kan ini mah nggak lazim. Iya. Cuman gue mikir ya udahlah biasa kali, bocah-bocah baru pada naik gunung mungkin kan gitu. Nah, gue bikin lah tenda bang. Di tenda udah kita di sini aja ya, di sini enak rame, dia bilang kan gitu. Gue juga udah bikin tenda tuh sempat muter-muter kan. Nah si cewek ini juga udah diajarin juga cara bikin kopi gimana, muter-muter bang. Pas muter-muter gitu kan, gue nyapa beberapa pendaki lah. Nah sedangkan si pendaki yang lain itu dia bilang bang, nih itu bang katanya rese banget bang, dari tadi katanya, dari si pendaki itu juga sama bang, ternyata Iya. baru sampai di situ juga. Ya mungkin beberapa jam yang lalu lah, katanya itu ya kayak gitu ngoceh-ngoceh, padahal udah diperingatin sama, bukan sama mereka doang, sama beberapa pendaki juga udah diperingatin jangan kayak gitu bang, ganggu, cuman ngeyel gitu. Nah pas sudah gitu, oh ya udah bang biarin aja bang, tutup kupingnya, ya udah biarin lah, mungkin mereka baru kali, norak banget, nggak apa-apa. Nah gue balik lagi ke tenda. Nah si Dewi sama si Putri ini bilang nih bang sorry nih bang ya, itu rombongan gue Oh, yang rame itu. yang rame itu. Nah dari situ kan mulai gue tahu sih sifat karakter saudara gue ini, gue tahu banget gitu bang, mukanya udah merah nih, udah mulai kesel. Yang dia kesel tuh bukan perkara mereka berisik bang ya, tapi karena si tiga ini ditinggal bang. Jadi pokoknya karena ditinggal lah ya, cuman orang, bagi gue sih orang goblok kali bang, ninggalin temannya demi puncak gitu kan. Iya. Nah pas sudah kayak gitu ditanya lah, yang mana leadernya, dia bilang, dikasih tau lah kriterianya kayak gini namanya ini. Diem dulu kan, udah. Nah, si Upi ngebisikin gue, kalau gue nampol orang lu diem ya. Wah gue bilang ribut nih di sini. Udah tuh sekitar jam 5 bang, udah selesai ngopi, lu ikut gue. Nah si bocah bertiga ini, kalau udah kedenger rame-rame lu baru nyamperin ya, Iya. katanya gitu. Disamperin lah bang ke tenda ini. Pertama gue sopan bang nyamperin itu. Nah pas gue samperin tuh bang, ke tenda mereka tuh, ya nyapa kayak biasanya. Siapa yang namanya ini? Ditanya. Oh iya gue bang. Mereka tuh lagi minum, gue belum sadar kalau yang mereka minum itu ternyata alkohol bang. Iya. Ditanya. Oh gue bang, katanya. Siapa lagi yang namanya ini? Ditanya tuh yang dicecer tuh 3 orang ini. Yang dicecer tuh seniornya. Nah pas sudah itu, lu naik ke sini berapa orang bang? Cuma 5 kok. Yakin 5 orang? Iya yakin. Kalau bohong apa jaminannya? Enggak bang, gue serius yakin. Lu gak percaya amat sih. Iya. Kayak bocah. Nah mulai nyolot nih bang, mulai nyolot jawabannya. Enggak, gue cuma nanya doang. Terus lu kenal nggak namanya ini, namanya ini, namanya ini? Kebenaran gue sempat foto mereka bertiga juga. Lu kenal nggak ini? Enggak kenal bang. Tiba-tiba teriak dari belakang, wih anjing lu ya, si Dewi ini bang. Iya. Lu udah gua modalin. Upi bang, agak banyak tanya lagi, nonjok, ceger, sampai keluar mimisan. Nah si temennya yang 2 ini mau bantuin kan, tiba-tiba nonjok gitu, dipelototin sama saudara gua bang. Diem langsung semua, nggak ada yang berani. Iya. Diem lu semua, jangan sampai gua bawa polisi lu. Iya. Digituin kan, dari situ diem. Nah dari situ mulai rame tuh bang, pendaki-pendaki pada ikut ngegerumuti. Ditanya lah kenapa, permasalahannya. Ini bang bocah ninggalin 3 pendaki pemula banget via jalur Selat Bintana. Jelasin lah kronologinya sama saudara gua, sama gua juga gitu bang. Nah dari situ juga sempat banyak yang murka bang. Bahkan udah bang tonjokin aja, belum pernah ngerasain digebukin di sini kan. Masalahnya kan nggak tahu ya yang dilakuin saudara gue ini benar atau salah, main hakim sendiri. Cuman kan mikirnya gini bang, kalau ini bocah sampai kesasar atau amit-amit sampai terjadi kenapa-napa sampai meninggal kan, tonjokan doang nggak cukup bang bagi gue. Jadi diceramain lah, dan ternyata yang diminum itu alkohol kan, ditendang sama si Upi. Hampir itu kena dagu ininya bang, ditendang gitu. Lu sekali lagi ketahuan naik gunung ini lu kayak gini, lu nggak bakalan selamat dah, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya ditarik lah, karena mikirnya saudara gua tuh udah muncak banget bang, udah kayak pengen nonjokin sampai mampus dah di situ bang. Ada salah satu orang tua lah bisa dibilang, pendaki senior mungkin ya, ditarik, udah bang yuk ditarik lah semua gitu kan. Dan si itu juga itu hampir kayak mau digebukin bang, cuman ya udah dilerai kayak gitu. Akhirnya ya udah deh, nah si 5 ini
tiba-tiba masuk ke dalam semua bang, nggak ada yang berani keluar. Iya, si 5 ini ya. Si 5 ini nggak ada yang berani keluar gitu kan. Nah di situ cerita masa sepuh ini, seudah nonjok itu suasana kandang badak tiba-tiba aneh bro. Kenapa tuh? Itu tiba-tiba redup. Ya memang udah mau masuk ke maghrib kan, redupnya bukan redup yang biasa tapi sunyi aja gitu bang, kayak bulu ini gua tuh pada merinding semua. Udah bang. Nah sempat si seniornya ini, senior pendaki ini yang misahin tuh, lu semua bilang ke beberapa pendaki juga, lu semua jangan ada yang keluar ya sampai isya, sampai sekitar jam 8 jam 9, lu semua jangan ada yang keluar gitu ya. Diperingatin gitu bang. Ya udah, sedangkan si Upi ya udah balik lagi ke tenda. Pas sudah maghrib akhirnya kita semua masuk bang, bikin kopi dulu terus masuk. Dari situ si Upi minta maaf karena udah nonjok, cuman mereka bertiga udah bang nggak apa-apa, santai aja dia bilang kan. Nah udah lewat maghrib hampir mau isya, sebelum jam 7 itu bang, tiba-tiba itu angin kayak badai bang, dan itu hujan tiba-tiba gitu aja kencang. Lah kok tiba-tiba hujan, padahal selama gua dari Selabintana ke sini aja itu awan cerah banget bang, nggak ada tanda-tanda mau hujan, kabut aja itu nggak ada bang, kabut tipis doang lah gitu kan. Tiba-tiba nih hujan, dia bilang udah santai, lu azan lagi mending azan lah gua bang, azan. Selang beberapa lama tiba-tiba yang azan tuh ternyata bukan gua doang bang, ada beberapa tenda yang kedengeran banget lah sama kuping gua itu, mereka juga azan ternyata. Pas sekitar beberapa menit, 10 atau 15 menit itu badai sama angin keluar, hilang semua, dan gue mutusin buat keluar karena gue pengen kencing. Dan si cowok satu ini tuh dia bang gue ikut ya katanya. Ya udah ayo. Si cowok ini tuh buka sleting tenda bang, pas dia buka bang dia balik lagi. Kenapa tuh? Dia lari takut, dia nggak ngomong. Kenapa? Nggak bang, gue nggak jadi kencing bang, gue takut. Lah kenapa? Gue nanya, Pi kenapa? Lah gue mana tahu, katanya kan kita di dalam. Udah lu buka. Terus gue buka bang. Itu pemandangannya kuntilanak sama pocong bang. Ya kandang banda kan ya hampir semua yang kalau tahu di situ ya memang di situ banyak banget pocong sama kuntilanaknya kan bang. Jadi pas udah mau ini tuh keluar, itu pocongnya bukan satu bang, kayak banyak, tiap pohon nempel, tiap ini. Gue bilang anjing, gue tutup lagi. Pi banyak banget pocong. Iya gimana, dia bilang setan sini udah pada murka. Lah murka kenapa? Ya itu kelakuan yang tadi dia bilang, mereka pada minum udah kayak gini. Lah terus gimana? Ya udah lu kalau berani kencing, kalau nggak berani ya ngompol di sini dah lu, dia bilang. Ya tapi gue pengen kencing. Akhirnya gue beraniin dah bang, udah gue kencing lah, udah amat lah. Istilahnya lillahi ta'ala aja. Si yang satu ini nggak mau kencing bang, tetep gue buka. Cuman gue nggak jauh dari tenda sih bang, jadi gue kencing aja. Pas gue mau kencing bang, tiba-tiba ada anak kecil yang pas gue diciletik bang, ngikut lari bang, main yuk. Itu gue kencing bang, baru setengah gue langsung sletingin lagi, gue ngibrit langsung ke dalam bang. Anjing bang, lu ngompol ya? Masuk lu ngompol ya? Anak kecil Pi ngajakin main dia. Ya elah, lu ngapa? Ya biarin aja anak kecil ngajakin main, dia kagak bakal ngapa-ngapa. Tapi mukanya sekarang serem, gue bilang. Kalau yang kemarin biasa aja, sekarang mukanya tuh serem, hancur bang. Kelihatan banget hancurnya. Jadi, gimana Pi? Nah, pas udah masuk, posisi celana gue juga basah bang sama air kencing. Iya, mereka yang lihat juga bukannya ketakuan, malah ketawa-ketawa kan. Nggak lama dari itu ada teriakan minta tolong bang. Tolong. Nah, gue bilang Pi itu apa lagi Pi? Aduh, gue bilang gue pengen cepet-cepet turun dah, tau gitu gue bilang turun aja tadi langsung ke bawah. Itu apa lagi? Udah dengerin dulu. Tolong. Ternyata itu suara manusia dari tenda orang lain. Tolong kesurupan. Nah, akhirnya udah yuk keluar yuk, bantuin takut kenapa-napa. Akhirnya gue keluar nih. Udah pokoknya amanatin bertiga, lu kalau nggak denger apa-apa, pokoknya lu jangan keluar tenda, jangan ngibrit kemana-mana, pokoknya diem di tenda, lu pegangan. Gue keluar tuh bang, masih nyamperin sumber suara itu. Ternyata sumber suara itu dari salah satu tenda pendaki bang. Ternyata satu pendaki itu ternyata kesurupan bang. Nah akhirnya kenapa bang ini kesurupan, tolongin gimana bang, ya gue nggak ngerti nih, nggak hidup. Akhirnya ditolongin lagi lah sama saudara gue. Pas sudah ditolongin, tiba-tiba ada teriakan lagi bang, itu dari tenda gue sekarang. Bang Dewi kesurupan lagi. Ini yang satu belum sembuh,
ya gue lari lagi. Apa mau lari ya gue nggak idep bang, biarpun ini gue nggak idep, sedangkan yang idep aduh gimana Pi, udah lu samperin takutnya lari kenapa. Ya udah deh gue lari dah. Akhirnya udah lu samperin, dia bilang kalau udah disamperin nanti takutnya kenapa-napa, dia lari lu iket aja deh, lu pegangin kayak bertiga kan gitu. Ternyata memang bener bang, itu dia posisinya mau ngibrit nggak tahu kemana gitu larian. Nah pas udah dipegangin itu beberapa tenda bang, semua pada teriak kesurupan kayak kesurupan masal. Kesurupan masal. Iya, itu mungkin gua nggak tahu ya banyak atau apa, ada berapanya. Itu sekitar yang diinin sama Upi aja itu ada sekitar, termasuk si Dewi ini itu sekitar ada 6. Belum yang ditolongin sama apa sama senior yang tadi itu juga ngerti gitu ditolongin. Akhirnya diputusin. Nah, sedangkan yang 2 tenda ini bang, mereka nggak kenapa-napa. Gue juga sebenarnya sempat heran sih kenapa gitu kan. Ketika udah mulai itu tuh selesai nyembuhin atau ya nggak terlalu kepanikan itu sekitar jam 11 malam bang. Tapi posisinya nggak banyak yang keluar, cuman jadi perwakilan dari satu tenda atau satu rombongan itu 1 atau 2 orang doang yang keluar, atau ya leadernya lah yang keluar gitu kan. Karena memang kejadiannya udah nggak enak lah gitu kan. Jadi diputusin lah kita rundingan tuh bang. Pas rundingan gimana? Ya gimana lagi kata dia, udah kayak gini tapi katanya aman sih. Sempat ada pertanyaan juga, itu kenapa? Udah biarin aja, ntar juga dia kerasa sendiri kok kata si senior ini kan. Udah biarin aja. Udah pas gua bubar di situ kuntilanak sama pocong itu udah nggak ada bang posisinya. Cuman pas gua lagi duduk semua beberapa orang masuk. Nah gua, si Upi saudara gua itu sama senior sama ada 1 pendaki lain berempat ngumpul di tenda gua nih bang, ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Nah sedangkan yang si senior ini mutusin malam ini mau turun. Dia bilang kan dia mau turun, gua ada urusan mendadak ternyata dia gini-gini. Ya udah, nah akhirnya diamanatin lah sama supir, bang tolong bang ya bilangin sama ini petugas pos Cibodas atau di bang, kalau misalkan ada yang turun karakternya yang bocah ini tolong tahan dulu, diamanatinnya gitu. Pokoknya jangan kasih dia mereka pulang, biar suruh tanggung jawab dulu gitu. Nah udah kayak gitu kan ngobrol, tiba-tiba kuntilanak itu muncul datang lagi. Cuman yang diantara berempat ini yang paling takut gua doang bang, yang bertiga ini biasa aja, maksudnya ya takut cuman karena mungkin mereka udah terbiasa gitu aja, biasa aja. Pipi itu kuntilanak, udah biarin aja. Itu ngeliatin ke gua berempat bang, semua tuh kayak merhatiin kita berempat. Udah nggak apa-apa, dari situ gua dinasehatin, udah nggak apa-apa, santai-santai, lu yang penting banyak doa, ada bilangan gitu. Nah udah kayak gitu, akhirnya singkat cerita gue masuk lagi lah ke tenda bang. Sedangkan si Upi tidur lagi ke hemoknya gitu kan, udah bubar tidur. Pas gue tidur udah lumayan lelap lah gitu, udah sejaman lebih gue tidur. Gue denger orang jalan kucuk gitu. Pokoknya jalannya kayak digesek pakai sengaja diseret gini bang. Jadi kedengeran banget kan, serak gitu. Pi nggak ada nyautin. Pi nggak ada nyautin. Aduh jangan-jangan kayak kemarin malam nih bocah, gue bilang. Tiba-tiba pas gue mau keluar, nggak berani dah. Ada suara tangisan lagi bang. Nangis. Wah ini sih bukan orang kesurupan ya, gue bilang ini sih suara kuntilanak. Gue nggak berani gitu. Gue serang-serang, gue buka lah. Gue bilang, Pi, itu ternyata benar bang, ada kuntilanak lagi jalan-jalan aja. Lewat kayak numpang aja. Aduh gue bilang gimana ya. Ini gue bener-bener hari malam itu nggak bisa tidur bang. Gue kan udah nggak bisa tidur, udah tidur beberapa jam. Gue karena nggak dengar suara langkah kaki gitu bang. Ini gue kebangun bang. Pas gue kebangun tuh, gue mau nyamperin tapi takut, tapi ya gue beraniin. Akhirnya gue buka tenda, dan benar ada kuntilanak lagi jalan. Lagi jalan aja gitu, ngelayang. Pas udah kayak gitu, ya udah gue tutup lagi dah. Gue di dalam tenda aja biar aman. Suara anak kecil itu datang lagi bang. Dan pas gue balik bang ke arah si Dewi, ke bocah-bocah yang lagi pada itu anak kecil lagi megangin maaf bang ya, megangin ininya, megangin ini si Dewi. Aduh gue bilang, gue langsung teriak buka, tolong. Tiba-tiba si Upi, lu ngapa ini gue ditepakan gitu. Lu kenapa? Itu ada tuyul.
Nggak tahu ya, gue mikirnya ya anak kecil ya udah tuyul aja bang. Tapi yang di sono gue yang lihat, gue bilang ada lagi muncul sini. Masih, dia bilang bisa masuk. Ternyata iya bang. Tapi anehnya 3 bocah ini gue teriak-teriak itu nggak ada yang bangun. Akhirnya nggak tahu apa si Upi itu ngambil air, diambil terus dikepretin, hilang bang. Udah dikepretin hilang, si Dewi bangun teriak-teriak kesakitan. Sakitan. Panas bang, panas bang, panas. Sambil megangin ininya nih bang, sambil megangin kemaluannya gitu. Panas bang. Aduh, masalah lagi deh bilang. Akhirnya, bangun lu. Ini bocah berdua nggak bisa bangun bang. Tapi matanya melek. Aduh, akhirnya si Upi juga saudara gue ini nggak tahu bang. Jadi akhirnya minta nyamperin ke beberapa pendaki bang. Yuk minta tolong, dia bilang. Akhirnya ditolongin gitu kan sama mereka yang ngerti gitu. Akhirnya bisa nih berdua. Nah sedangkan si Dewi masih teriak kepanasan bang. Iya. Nah jadi pas udah kayak gitu diputusin lah. Ya udah gini aja. Karena kan nggak mungkin bang kalau ngecek cowok kan. Jadi nyuruh si ininya tuh, suruh temennya tuh, coba lu cekin itu kenapa bocah gitu kan. Pas udah itu tuh diperiksa lah bang. Ternyata katanya kata yang temennya itu selangkangannya tuh merah bang. Merah kayak apa sih, merah ceplakan tangan gini bang, tangan bocah. Terus akhirnya udah tahu kayak gitu, ya udah deh besok pagi-pagi banget kita turun. Dia bilang biar nanti urusan di bawah dah gampang, gimana nyelesainnya, dia bilang. Tapi selama ini sih aman harusnya. Akhirnya ya udahlah tidur bang, tidur pulas, bangun pagi. Kita langsung buru-buru ya udah siap gitu kan, udah prepare, udah ngopi, udah apa, jam 6 itu udah tinggal turun lah. Nah 2 tenda ini nggak ada bang. 2 tenda rombongan si 3 orang ini nggak ada. Gue mikirnya mungkin mereka pengen kabur nih. Iya. Gitu kan, duluan gitu kan. Nggak mungkin sih, jarang orang yang turun tuh jam 6 pagi bang. Iya. Biasanya nunggu siang jam 7, jam 8. Nah sedangkan gua mau turun tuh karena ngeliat kondisi 1 orang ini gitu kan bang. Jadi yaudah deh. Gua bilang, Pi, itu bocah orang apa? Enggak, kata dia nggak turun. Si Upi tuh bilang dia santai. Nggak turun, tenang aja dia bilang. Hah, iya bener, tenang aja dia bilang. Nah turun lah bang. Selama perjalanan tuh nggak ada kejadian sama sekali, nggak ada yang aneh-aneh bang. Cuman si Dewi aja yang kesakitan ininya bang, karena panas kan. Akhirnya sampailah di base camp bang. Nah pas akhirnya sampai di base camp Cibodas bang, ditanya lah, ada yang turun nggak ke ininya ke petugasnya, namanya ini bla 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 bla. Nggak ada. Oh gitu, ditelepon temennya saudara gue nih. Bro, di sono lu denger cerita aneh nggak? Cerita apaan? Udah gini, lu naik ke pos Cigeber, lu periksa deh. Di sono ada bocah-bocah lagi pada tepar. Si Upi tuh bilang. Lu yakin? Gue yakin banget, patokannya ini. Pokoknya dikasih tahu tuh. Nanti dia bilang awannya, botol aquanya lu bawa ya, biar nggak jadi kenapa-napa gitu, kata si Upi itu. Bener nih, iya pokoknya urgent banget, lu kudu naik sekarang juga, kalau bisa lu nggak usah bawa apa-apa, lu naik, lu obatin sama orang yang ngerti dah, dia bilang naik. Nah sedangkan gua kan kendaraan gua pakai motor tuh adanya di Selabintana bang ya. Jadi mau nggak mau gua balik lagi sono. Nah sedangkan yang 3 ini pas sudah sampai bawah itu diobatin dulu dan mendingan katanya bang. Cuman gua nggak tahu dah ya, dari cerita itu katanya sih masih ada ceplakannya gitu, merah doang. Cuman katanya sih lama kelamaan hilang gitu kan. Nah si 3 ini akhirnya gue bawa juga bang. Akhirnya kita nyarter mobil. Nah sedangkan yang 3 ini memang ya orang-orang kaya lah bang, sampai mau bayar gue juga kan. Ternyata benar dan dibayar bang pas sudah turun tuh. Nah ngikutlah mereka ke Selabintana lagi buat ngecek temennya, mastiin gitu. Nah yuk, sampai Selabintana itu sekitar jam hampir mau maghrib deh bang, kalau nggak salah hampir mau maghrib. Nah gitu aja sih bang paling. Dan ceritanya. akhirnya itu orang yang 3 itu dievakuasi turun tuh bang. Yang Bocah 3 itu yang para mabuk gitu tuh. Yang para mabuk itu 5 orang bang. 5 orang. Jadi kondisinya mereka tuh sadar, bisa turun. Cuman pas temen disuruh evakuasi ke atas itu
mereka tuh keadaan lagi pada muntah-muntah Bang. Oh, iya, iya. Dan muntah-muntahnya itu belatung gitu kan. Astagfirullahaladzim, serem banget ya. Nah, diceritain tuh, pokoknya diceritain lah kronologinya ya. Di situ ya benar-benar abis diomelin Bang. Iya. Karena satu, selain bawa alkohol ya ninggalin temennya juga. Iya, kan. di base camp itu ya, Iya, di Salabintana ya. Salabintana lagi gue bilang. Aduh, Gokil parah sih. banget. Dan itu ya parah banget sih kalau kata gue sampai ninggalin orang gitu. Iya sih Bang, makanya gue bilang gue nggak tahu tindakan saudara gue nonjok itu benar atau salah gitu. Cuman ya karena kesel aja Bang. Ya mungkin gue kalau jadi lu juga kesel juga sih pasti. Iya. Karena udah itu dia nggak ngakuin kalau dia ninggalin orang. Iya, itu yang bikin keselnya. Greget sih, mungkin tonjok sama sentil kayaknya aku. Kalian nakal ya. Nah, iya benar kan. Greget juga sih bang. Iya kesel juga Bang, maksudnya ya. Tapi orang yang tiga ini si Dewi dan teman-teman alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat katanya sih, itu kan emang beberapa kita kan sempat tukeran nomor HP gitu Bang. Jadi katanya seminggu ini tuh hilang, ini tuh hilang dan ini gua juga hilang gitu kan, seminggu hilang katanya udah diobatin juga kata dia ke mana-mana. Oh ya udah deh, ya dari situ sih ya alhamdulillah gua naik gunung akhirnya dibayar juga Bang, gitu Iya, kan. rezeki ya. Rezeki ya kan. Alhamdulillah. Rezeki tak terduga. Iya. Cuman horor banget loh. Iya Bang, Gokil sih. itu sih buset, itu sih kayak penghuni semua kuntilanak sama pocong di kandang badak itu keluar semua Bang. Oke. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horor dialami sama Bang Samsul ini. Bisa kita ambil nih hikmah dan pelajaran dari kisahnya ini. Yang kita buang jauh-jauh itu negatifnya dan kita ambil positifnya. Positifnya itu jangan sampai tinggalin temen lu, apalagi tinggalin pacar yang lagi sayang sama lu. Sorry. Oke sob, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang ya. Yuk, Kita ngopi lagi Bang. siap. Dadah.